lagi kami menyambut kehadiran Anda. Pemirsa, kami masih tersambung dengan pakar tata kota, ada Yayat Supriyatna. Pak Yayat, selamat siang. Bapak masih tersambung dengan kami, Pak? Masih Mbak Valen. Pak Yayat, tadi kita sempat singgung soal penyediaan transportasi yang bisa menghubungkan dari Jakarta dengan kota-kota penyangga. Kalau menurut Anda, bagaimana cara menghadirkan infrastruktur dengan biaya yang pasti besar kalau untuk menyiapkan transportasi terintegrasi seperti itu? Yang pertama begini, pendekatannya mau pendekatan secara administratif, fungsional, atau pendekatan yang lebih realistis, pendekatan bisnis. Jadi sebetulnya untuk di Jakarta itu sudah ada MITJ. PT MITJ itu adalah holding dari 3 badan usaha, MRT, LRT, sama Transjakarta. Jadi pertanyaannya, jika nanti pelayanannya diperluas hingga wilayah sekitarnya, itu bagaimana membangun kolaborasi antara badan usaha yang ada misalnya di Depok, Bekasi, Bogor, atau Tangerang, itu bisa berkolaborasi dengan badan usaha yang sudah eksis di Jakarta. Karena dari kapasitas fiskal, Jakarta itu mampu melayani wilayah sekitarnya. Cuma pertanyaannya bagaimana mekanisme tata kelolaannya. Karena selama ini pendekatan kita kan pelayanan pada wilayah batas administratif. Seperti MRT berhenti di Lebak Bulus, kemudian juga ada namanya LRT Jakarta, atau LRT yang Jabodetabek berhentinya di Cibubur. Ya. Sekarang bagaimana upaya mengintegrasikan dengan layanan-layanan yang ada di daerah. Jadi dengan adanya integrasi tarif itu minimal kita memanfaatkan koridor atau jaringan jalan yang sudah ada dan sudah dikembangkan. Bahkan bisa dikatakan Transjakarta ini sebetulnya sudah melayani ke Bekasi seperti ke arah Sumarekon dengan Royal Transnya misalnya. Juga sudah masuk ke wilayah Depok, juga sudah masuk ke wilayah Tangerang ataupun kawasan sekitarnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nanti kalau misalnya sistem layanan di Jabodetabek khususnya di kota-kota utamanya ini itu dilayani dengan satu manajemen yang sama. Nah ini memang memerlukan satu PR. Misalnya contoh, apakah kemungkinan dengan undang-undang Jakarta, daerah khusus Jakarta, Dewan Aglomerasi itu bisa menjadi jembatan tidak? Dengan adanya Dewan Aglomerasi ini, kolaborasi apa yang bisa dibangun oleh Jakarta? Ingat loh, kalau janji untuk memindahkan ke IKN itu difungsikan pada tahun 2029. Apa persiapan dilakukan menjelang masa transisi itu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.